A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak tanah di atas baki dibawa mamah untuk dibagi ke aki-aki. Perintah pemilik rizki lebih utama daripada pembagi rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita terkadang tidak enak ketika berinteraksi dengan manusia. Terutama ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ada kalanya ketika ada dua panggilan yang berhadapan, berbarengan, ketika Allah memanggil dengan hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Kemudian ada dari atasan kita, ayo kerja yang rajin, kemudian selesaikan dengan cepat. Ini dua perintah yang bersinggungan. Pada waktu yang sama ada perintah sang pemilik rezeki, yaitu Allah. Yang kedua ada perintah pembagi rezeki, yaitu atasan kita. Dan ketika itu beradu, seringkali kita kalah dengan yang namanya perintah dari atasan. Karena ini adalah sesuatu yang dilihat. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah ketika ada anjuran itu kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh atasan kita bagi para pekerja. Dan tidak masalah selagi itu masih dalam tahap wajar. Nah, kita punya akal untuk bagaimana mensiasati ini. Maka perlunya ada namanya komunikasi. Perintah untuk sholat justru bukan untuk bersih tegang dengan atasan kita, bukan. Justru sholat ini adalah bagi orang-orang yang beriman, dia harus nantiasa ingat untuk sholat. Tidak ada dalam kaidah Islam kita ini harus melawan atasan kita yang tidak sesuai dengan kita. Tidak. Justru Allah menganjurkan kita tetap hablum minan nas wa hablum minallah. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Dan keduanya adalah baik. Ketika ada dua hubungan ini, maka yang diutamakan adalah hablum minan nas. Jadi berhubungan dengan manusia ini adalah lebih utama. Jadi kita berinteraksi dengan manusia, berbuat baik, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan baik dengan manusia itu lebih utama dibanding dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Ghafur. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Tahu. Benar-benar tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dalam hati kita. Allah lebih tahu. Beda dengan manusia. Manusia cuma lihat cangkangnya doang. Sama kayak kita kalau lihat HP baru nih. Kita bisa pastikan ini HP baru nih casingnya bagus. Terutama yang second ya, yang second. Kita lihat ke tempat jual beli HP. Kita lihat ada HP second, kita akan melihat oh itu bagus ketika casingnya bagus. Tetapi speknya, dalamannya kita belum tentu tahu. Lah itulah manusia. Manusia hanya tahu cangkangnya doang, luarnya doang. Dalamnya kagak tahu. Kadang kita berniat membantu orang lain memandangnya dengan mindset dia. Wah, dia mah paling juga pengen dianggap baik. Paling pengen dia sebut orang dermawan. Paling pengen disebut orang yang rajin. Nah, begitulah. Padahal kita niatnya melakukan ibadah, baca Quran, sedekah karena Allah. Tapi orang lain melihatnya berbeda. Tapi ada juga yang selalu husnuzon. Dia Masya Allah, rajinnya, semoga istiqomah. Bahkan didoakan ketika ia memahami syariat Islam ini. Dan
Disinilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita belajar ilmu agar kita tahu bahwa hidup ini mudah, simple, asal apa? Mengikuti aturan. Aturan Allah. Allah tuh benar-benar paling toleran dengan kita. Lah kita berbuat maksiat aja masih dikasih kebaikan sama Allah. Kita berbuat maksiat, kita durhaka kepada Allah, tidak mentaati perintahnya, suruh sholat kita masih main, suruh zakat kita masih enggan, tapi Allah masih kasih kita rizki, nafas, dan sebagainya. Coba seandainya setiap kita melakukan dosa Allah langsung pentung, pung, ini kepala mungkin udah banyak pentungannya kayaknya. Kita berbuat dosa yang Allah tahu, Allah langsung pentung pakai malaikat, plok, itu. Ini nggak kebayang. Mungkin kepala kita udah banyak pentolan-pentolan hasil pentungan. Atau misalkan setiap kita maksiat, ada aroma yang tidak enak keluar dari tubuh kita. Maka sudah mungkin orang lain udah nggak mau main sama kita, nggak mau temenan. Kalau seandainya setiap kesalahan kita langsung dibalas sama Allah. Tapi tidak, Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih menunggu tobat kita. Allah masih ingin kita berbuat kebaikan yang itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Maka mari kita biasakan untuk selalu melakukan apa yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita justru bertabrakan dengan itu. Ada hablum minallah dan hablum minannas. Kita dengan Allah, Allah sudah mentoleran. Kita nggak bisa pergi ke masjid karena urusan di rumah, Allah tahu. Kita nggak bisa pergi ngaji karena kita ngurusin keluarga, Allah tahu. Tapi orang lain, teman kita, guru dengan husnuzonnya bisa insya Allah. Karena itu guru berhusnuzon dekat dengan Allah. Tapi mungkin teman kita yang satu pengajian berpikirnya, cuman ini doang itu mah. Cuman alibi doang. Males doang, alasannya begitu. Nah itu kira-kira kalau misalkan kita berhubungan dengan manusia. Karena sekali lagi, kita ini cuma bisa lihat cangkang, teman-teman. Kita cuma bisa lihat cangkang, isinya kagak. Kecuali kita ngikutin anjuran Rasul. Berhusnuzonlah kepada sahabatmu agar engkau bahagia. Kepada sahabat, husnuzon, kepada Allah juga husnuzon. Hidup kita akan menjadi tenang, enak, tentram, dan insya Allah bahagia. Ketika segala sesuatu yang kita kedepankan adalah husnuzon, bukan suuzon. Teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hadirkan diri kita, dalam diri kita sifat husnuzon kepada siapapun, terutama kepada Allah Azza wa Jalla, akan setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.